Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran IPS kelas 8C dari kelompok 1. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Almira Julia Makaila, yang kedua ada Karisma Putri Asyifa, dan yang terakhir ada Rara Anindya Salsabila. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang pengaruh monopoli dalam perdagangan. Apa aja sih yang akan kita bahas? Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada pendorong atau latar belakang, yang ketiga ada kebijakan dari VOC, yang keempat akhir dari VOC, dan kelima dampak negatif, serta keenam dampak positif. Yang pertama ada pengertian. Monopoli adalah penguasaan pasar yang dilakukan oleh satu atau sedikit perusahaan. Untuk pelaku usaha tentunya akan merasa sangat menguntungkan karena harga dapat ditentukan oleh dirinya sendiri. Namun produsen merasa sangat rugi karena harga yang ditentukan jauh dari harga standar. Akibat monopoli, rakyat Indonesia menjadi menderita. Dengan adanya monopoli, rakyat tidak memiliki kebebasan menjual hasil bumi mereka. Mereka terpaksa menjual hasil bumi kepada VOC. VOC dengan kekuasaannya membeli hasil bumi rakyat Indonesia dengan harga yang sangat rendah. Padahal jika rakyat menjual ke pedagang lain, harganya bisa jauh lebih tinggi. Nah, yang melakukan monopoli perdagangan di Indonesia adalah VOC. Apa sih VOC itu? VOC adalah serikat dagang yang dibentuk oleh Belanda untuk memonopoli perdagangan di Asia. VOC merupakan singkatan dari Verenigde Oost-Indische Compagnie. VOC didirikan pada 20 Maret 1602. Pendirinya bernama Johan van Orden Barneveld. VOC bangkrut pada akhir abad 18 dan resmi dibubarkan pada 13 Desember 1799. Alasan VOC datang ke Indonesia antara lain adalah karena kondisi ekonomi Eropa hancur dan mencari kekayaan. Di Indonesia, VOC memaksa kerajaan-kerajaan untuk menandatangani kontrak monopoli dengan berbagai cara. Salah satunya dengan Divide et Impera. Mereka berharap akan terjadi permusuhan antar bangsa yang mengakibatkan perang antar kerajaan. Yang kedua adalah pendorong atau latar belakang. Pendorong atau latar belakang VOC datang ke Indonesia adalah pertama, menaklukkan Portugis, yang kedua, mencari kekayaan, dan yang ketiga adalah mengembangkan teknologi pelayaran. Yang ketiga ada kebijakan VOC. Kebijakan VOC di Indonesia ada 4, yaitu 1. Menguasai pelabuhan-pelabuhan dan mendirikan benteng dalam melaksanakan perdagangan. Yang kedua, melaksanakan pelayaran ekonomi. Yang ketiga, melaksanakan politik Divide et Impera atau sering disebut juga politik adu domba. Yang keempat, yaitu membangun pangkalan VOC. Selanjutnya adalah akhir dari VOC. VOC bangkrut dikarenakan korupsi dan manajemen yang kurang baik. VOC dibubarkan tanggal 13 Desember 1799. Mulai tanggal 1 Januari 1800, Indonesia menjadi jajahan pemerintah Belanda atau sering disebut dengan masa pemerintahan Hindia Belanda. Mulai periode inilah Belanda secara resmi menjalankan pemerintahan kolonial dalam arti sebenarnya. Yang kelima ada dampak negatif. Dampak negatif dari pengaruh monopoli dalam perdagangan adalah 1. Rakyat harus menjual hasil rempah-rempah kepada VOC. 2. Pendapatan menurun karena harga ditentukan VOC. 3. Menurunnya jumlah penduduk karena pembantaian massal. 4. Penderitaan fisik karena kelelahan. Dan 5. Rakyat Indonesia kelaparan dan terjadi kematian. Yang terakhir atau yang keenam adalah dampak positif. Selain memiliki dampak negatif, pengaruh monopoli dalam perdagangan juga mempunyai dampak positif. Apa aja sih itu? Yang pertama, aktivitas dagang di Indonesia menjadi ramai. 2. Pedagang pribumi memperoleh informasi hasil rempah-rempah yang laku di pasar internasional. 3. Mengetahui tata cara perdagangan. Dan yang keempat, melakukan hubungan dengan bangsa lain. Berikut adalah contoh foto dari monopoli perdagangan di Indonesia. Sebelum penutupan, saya ada pantun nih. Warnanya putih si piri-piri. Piri-piri dijual untuk bulunya. Video kami akhiri di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Ada buah bijinya tunggal. Rasanya manis saat dimakan. Jika ada salah dan janggal, mohon berkenan untuk dimaafkan.
Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.